Orangutan adalah salah satu hewan endemik yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Populasinya yang saat ini memang sudah tidak banyak, pastinya memastikan kita sebagai masyarakat dan juga pihak-pihak terkait untuk terus menjaga dan pastinya membuat keberadaannya harus dilestarikan. Namun belakangan ini sedang ramai juga di jagat sosial media, beredar berbagai video orangutan yang muncul ke perkebunan sawit dan juga beberapa video lainnya yang muncul di tengah permukiman masyarakat. Dan pastinya banyak kejadian-kejadian lainnya yang juga pasti Anda ikuti pemirsa. Bagaimana langkah untuk menjaga hewan endemik utamanya orangutan ini tetap bertahan di tengah pembukaan lahan dan juga pastinya industrialisasi yang memang saat ini sedang terjadi dan pembangunan yang cukup masif di wilayah Kalimantan Timur. Kita akan bahas lengkapnya dalam Dialog Publika dengan tema masa depan orangutan Kaltim di tengah penyusutan habitat. Dan kita sudah bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Publika. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dahulu sudah bergabung bersama kami secara virtual. Ada Bapak M. Ari Wibawanto dari Kepala BKSDA Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Ari. Selamat sore Mbak Tika, selamat sore Pak Yaya dan Pak Hamdan. Selamat sore, selamat bergabung Pak Ari. Selanjutnya ada Bapak Hamdani dari Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Muda Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Hamdani. Sore Mbak Tika. Dan selanjutnya ada Pak Yaya Rayadin dari Pengamat Konservasi Sumber Daya Alam Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Tika. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan terkait dengan masa depan orangutan Kaltim di tengah penyusutan habitat, kita akan simak dulu tayangan yang sudah tim redaksi kami siapkan berikut ini. Laju pembangunan industri ekstraktif dan ekspansi perkebunan di Kalimantan Timur membawa masa depan orangutan semakin berada di persimpangan yang mengkhawatirkan. Hutan-hutan yang selama puluhan tahun menjadi ruang hidup alami, kini terus terfragmentasi oleh jalan tambang, pembukaan lahan, dan proyek pembangunan berskala besar. Ketika habitat menyusut, orangutan tidak hanya kehilangan tempat tinggal, tetapi juga sumber makanan, jalur migrasi, dan ruang untuk berkembang biak. Situasi ini memperlihatkan bahwa ancaman terbesar terhadap orangutan bukan sekadar perburuan, melainkan hilangnya hutan yang selama ini menopang seluruh siklus kehidupannya. Fenomena meningkatnya kemunculan orangutan di pemukiman warga atau di kawasan industri di Kalimantan Timur menjadi bukti nyata bahwa satwa ini sedang terdesak keluar dari habitatnya sendiri. Konflik antara manusia dan orangutan akhirnya menjadi konsekuensi dari model pembangunan yang menempatkan hutan hanya sebagai komoditas ekonomi, bukan ekosistem yang harus dijaga keberlangsungannya. Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika upaya konservasi seringkali berjalan tidak seimbang dengan laju kerusakan lingkungan. Relokasi orangutan kerap dilakukan, namun apakah memindahkan satwa liar menyelesaikan akar persoalan? Selama pembukaan hutan terus berlangsung, relokasi hanya akan menjadi siklus tanpa akhir. Masa depan orangutan di Kalimantan Timur cerminan bagaimana masyarakat menjaga alamnya. Jika hutan terus menyusut, maka kepunahan orangutan hanya tinggal menunggu waktu. Lantas, apakah keselamatan dan keberlangsungan hidup orangutan benar-benar masih menjadi prioritas? Dan bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta pihak terkait lainnya menjamin keselamatan satwa endemik ini dari konflik antara manusia? Kemudian, langkah tegas apa yang akan diterapkan bagi pelaku yang merugikan keberlangsungan hidup orangutan di Kalimantan Timur? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam Dialog Publika. Ya, saudara, baru saja Anda saksikan tayangan yang mengantarkan kita pada tema Dialog Publika sore hari ini, masa depan orangutan Kaltim di tengah penyusutan habitat. Kami juga mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung bersama kami dalam Dialog Publika sore hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon interaktif di nomor 0811 4900 0046. Sekali lagi di nomor 0811 4900 0046. Kita awali pembahasan tema kita hari ini bersama dengan Pak Ari Wibawanto dari Kepala BKSDA Kalimantan Timur. Pak Ari,
Ya, Tadi iya Mbak Tika. sesuai dengan yang sudah kita saksikan bersama tayangan yang mengantarkan kita pada tema sore hari ini, Pak. Bagaimana kondisi hewan-hewan endemik di Kalimantan Timur saat ini? Bagaimana juga program-program dari BKSDA berjalan hingga sejauh ini, Pak? Ya, jadi kalau terkhusus orang hutan mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Mbak. Jadi luas kawasan atau luas kawasan yang ada di Kaltim. Jadi Kaltim itu memiliki luas kurang lebih 12 juta hektar. 12 juta hektar atau 12 kilometer perseginya kurang lebih ya 120.000 kilometer persegi. Nah, dari 12 juta hektar tersebut ada 4 juta hektar yang merupakan areal sebaran orangutan, areal alami sebaran orangutan, yaitu posisinya berada di utara dari Sungai Mahakam sampai dengan sisi selatannya dari Sungai Kelai. Jadi dibatasi antara Sungai Mahakam dan Sungai Kelai yang ada di Berau. Nah, dari 4 juta hektar tersebut kurang lebih ada 700.000 atau kurang lebih 700.000 hektar yang merupakan areal proteksi. Jadi areal proteksi area di mana itu adalah hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih ada 20% dari 4 juta hektar areal habitat alami orangutan. Sisanya 80%-nya merupakan kawasan-kawasan APL atau kawasan juga berhutan tapi hutannya hutan produksi yang kemungkinan bisa dilakukan perubahan-perubahan atau rekayasa-rekayasa dalam pengelolaannya. Nah, peran dari kita sebetulnya adalah mengelola selain 20% itu juga 80%-nya. Oleh karena itu, di 80% dari luas sebaran alami orangutan tersebut, maka kita berupaya melakukan beberapa upaya. Tadi saya melihat terkait dengan apakah upaya rescue atau penyelamatan itu merupakan solusi permanen. Saya katakan tidak. Ini hanya upaya penyelamatan. Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan ya satwanya maupun manusia mungkin akan terancam di situ. Maka itu harus dilakukan. Tapi apa solusi permanen yang harus dilakukan di 80% dari 4 juta hektar tersebut? Ini yang menjadi PR kita sebetulnya. Bagaimana kita mengajak semua stakeholder yang tinggal di 80% itu untuk bisa bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang ramah terhadap orang hutan karena mereka tinggal bersama-sama juga dengan kita. Nah, intinya seperti itu dulu, Mbak, yang harus kita sampaikan. Nah, kemudian kami saat ini sedang berupaya melakukan identifikasi terkait dengan hutan-hutan yang tersisa di 80% tersebut. Dan kita sudah melakukan upaya-upaya bersama-sama dengan para akademisi, dari Dinas Kehutanan juga, ada beberapa daerah yang memiliki yang merupakan sebaran orang hutan, tapi tutupan lahannya cukup bagus, dan itu ada di beberapa spot. Nah, sebetulnya cukup banyak areal-areal yang masih berhutan yang harus kita pertahankan. Tapi juga tidak hanya kita mempertahankan hutan yang tersebar di mana-mana, tapi tidak terkoneksi, itu juga salah juga. Makanya kita berupaya melakukan konektivitas antara habitat-habitat orang hutan yang tersisa, itu menjadi satu landscape pengelolaan orang hutannya sendiri. Ya, ini kita lakukan bersama-sama dan kita berharap ke depannya ini bisa kita lakukan. Gitu, Mbak. Baik, Pak Ari mungkin boleh sedikit diberikan gambaran kepada pemirsa di rumah terkait dengan bagaimana kondisi di lapangan saat ini dari kacamata BKSDA Provinsi Kalimantan Timur. Apakah memang banyak ancaman-ancaman yang terjadi kepada hewan-hewan endemik khususnya orang utan dan bagaimana kondisi hutan saat ini di Kalimantan Timur, Pak? Ya, kalau terkait dengan keberadaan orang hutan, kita saat ini kita banyak mendapatkan informasi dari masyarakat melalui call center kami terkait adanya orang hutan yang masuk pemukiman, kemudian juga masuk perkebunan dan sebagainya. Tapi upaya perburuan itu kami belum pernah mendengar ada informasi seperti itu. Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah menyadari terkait dengan bahwa ini adalah satwa dilindungi, satwa endemik dari Kalimantan sendiri yang harus kita pertahankan. Cuma sekarang ini adalah bagaimana kita bersama-sama untuk menjaga habitatnya, habitat orang hutan itu sendiri.
tidak hanya membentuk dalam bentuk satu kawasan atau satu hutan saja, tapi beberapa kawasan hutan, kemudian ada konektivitas di situ. Itu yang penting. Kenapa harus ada konektivitas? Karena ini menjadi suatu hal yang akan mengurangi sumber daya genetik dari orang hutan itu sendiri. Coba misalkan kita tinggal di satu pulau, terus kita tinggal beberapa tahun di sana tanpa ada konektivitas atau tidak ada hubungan dengan masyarakat lainnya, tidak saling tukar genetik di situ, maka akan terjadi inbreeding di pulau tersebut. Ini yang sedang kita lakukan. Makanya identifikasi hutan-hutan yang tersisa itu sangat perlu dilakukan oleh kami. Kemudian konektivitas juga akan kita lakukan juga. Nah, kebetulan hari ini juga saya menyampaikan bahwa ada Undang-Undang 32 tahun 2024 terkait dengan perubahan Undang-Undang Nomor 5 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Baik. Dalam Undang-Undang 32 tersebut ada yang disebut dengan area preservasi. Suatu kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi atau di luar kawasan pelestarian alam lainnya. Dan ini yang sedang kita upayakan. Baik. Dari Undang-Undang 32 tersebut maka disebutkan bahwa jika suatu daerah atau suatu tempat itu ditetapkan menjadi area preservasi, maka pengelola kawasan tersebut harus melakukan kegiatan konservasi. Jika tidak dilakukan kegiatan konservasi, maka izin usaha akan dicabut. Itu yang sedang kita lakukan, sosialisasi kepada beberapa pihak. Baik, terima kasih Pak Ari. Kita lanjutkan bersama dengan Pak Hamdani di sini dari perwakilan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Pak Hamdani bicara tadi terkait dengan masa depan orang hutan di wilayah Kalimantan Timur. Sebenarnya bagaimana kondisi hutan di Kaltim dan juga progresnya dari tahun ke tahun khususnya terkait dengan hewan-hewan endemik yang tinggal di dalamnya, ini seperti apa Pak Hamdani? Ya. Luas kawasan hutan Kalimantan Timur, Mbak, untuk sampai saat ini itu masih sekitar 8.150.000. Jadi kawasan hutan kita itu dari luas daratan yang seperti dibilang Pak Ari tadi sekitar 12 juta, kita masih punya luas kawasan hutan sekitar 62%. Jadi sebenarnya jauh di atas rata-rata nasional. Kewajiban setiap provinsi itu adalah punya kawasan hutan minimal 30%. Jadi Kaltim kawasan hutannya masih luas, cukup luas. Nah, terkait untuk satwa-satwa endemik, pemerintah Kalimantan Timur sendiri punya concern yang tinggi terhadap konservasi satwa liar. Pada tahun 2020 itu Gubernur sudah menerbitkan keputusan tentang penetapan areal indikatif kawasan ekosistem esensial. Dulu istilahnya kawasan ekosistem esensial. Seperti yang sekarang yang dibilang Pak Ari tadi, areal preservasi. Jadi areal yang punya nilai konservasi tinggi tapi di luar kawasan konservasi. Jadi Gubernur sudah menunjuk ada sekitar 20 lokasi areal preservasi, areal kawasan ekosistem esensial. Yang existing sekarang sudah ada 2. Itu ada kayak Bentang Alam Wahea Kelai, itu koridor satwa Mbak, sekitar luasnya 534.000 hektar. Itu ada di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Dan satwa kuncinya yang diinikan adalah orangutan. Kemudian ada Mesangatsui yang ada di Kabupaten Kutai Timur juga, itu satwa yang dilindungi, yang dikonsentrasikan satwa kuncinya itu ada buaya badas hitam. Nah, jadi pemerintah provinsi sangat concern atas upaya konservasi satwa-satwa dilindungi endemik. Walaupun memang sebenarnya penanganan satwa dilindungi ini sebenarnya concernnya kan ada di pemerintah pusat, gitu loh. Jadi berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014, kewenangan untuk penanganan satwa dilindungi ini ada di pemerintah pusat, tapi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap konsen dan peduli terhadap upaya-upaya konservasi dan perlindungan terhadap satwa liar, ya Pak.
Baik, Pak Hamdani, dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sendiri melihat Kalimantan Timur semakin maju begitu Pak, apalagi dari sisi industri kita melihat banyaknya pertambangan, selain itu juga sawit. Apakah dari Pemprov Kaltim sendiri mempunyai mungkin beberapa peraturan khusus begitu ketika berkaitan dengan sawit ataupun juga pembukaan lahan tambang, khususnya berkaitan dengan hewan-hewan endemik, Pak? Untuk khusus sawit, Pak, itu sekarang ada yang dikenal dengan istilahnya areal HCV. Sekitar saya lupa tahunnya 2000 berapa, Gubernur sudah membuat keputusan tentang alokasi areal HCP pada perkebunan kelapa sawit. HCP itu High Conservation Value, artinya areal pada perkebunan kelapa sawit yang punya nilai konservasi tinggi. Itu tidak, artinya perkebunan itu tidak boleh dibuka semua. Tapi untuk areal-areal itu mereka harus punya mengalokasikan untuk ANKT itu. Nah, kemudian untuk areal tambang, terutama yang berada di dalam kawasan hutan, itu mereka punya kewajiban atau komitmen, Mbak, bahwa mereka harus melakukan perlindungan hutan dan khususnya satwa liar. Itu diawasi terus. Baik. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Kita ke Pak Yaya. Kalau kita bicara konservasi Pak, apa yang memang menjadi perhatian khususnya di wilayah Kalimantan Timur saat ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Apakah di tahun ini kalau bicara konservasi apakah semakin masif atau juga karena pengaruh efisiensi anggaran ini semakin berkurang begitu Pak konsentrasinya? Silakan. Pertama ini ya, karena pertanyaannya berhubungan dengan waktu ya kan. Jadi kalau melihat konversi kawasan hutan di Kaltim mungkin 30 tahun terakhir ya. Tidak hanya itu seperti yang Pak Ari tadi sampaikan dari BKSDA. Kebetulan studi kami banyak di Laskap Kutai yang 4 juta hektar itu. Di Laskap Kutai model riset yang 4 juta hektar aja dalam 30 tahun terakhir ini 700.000 sudah dibuka untuk HTI. Kemudian 700.000 hektar dibuka untuk tambang. Kan? Kemudian juga memang masih ada kawasan lindung seperti yang disampaikan. Nah sebetulnya untuk perlindungan konservasi orang hutan menurut saya sih terlambat kan. Terlambat karena tadi dari Pak Hamdani Dinas Kehutanan kita udah ada HCV katanya. Itu baru tahun 2020-an kesini aja. Sebelum itu nggak ada regulasi yang memang secara tegas mewajibkan sawit untuk membangun HCV ya. Jadi kemudian juga tadi Pak Ari pemerintah kita nih 2025 ya mulai mengadopsi di undang-undang yang baru terkait preservasi di mana konservasi kawasan melalui areal preservasi itu penting. Tapi kan 2025 baru aja juga. Sementara ini kan kerusakan udah lama. Jadi mungkin saya pikir regulasi yang terlambat juga. Tadi pengaturan HCP terlambat, pengaturan preservasi terlambat, tapi ada istilah lebih baik dimulai daripada terlambat ya. Kemudian saya pikir yang namanya sektor swasta ya. Oke di sektor pemerintah hutan lindung konservasi oke saja. Tapi di sektor swasta itu di tambang, di HTI, di kebun. Mereka tuh hanya taat terhadap regulasi sebetulnya. Sekarang sejauh mana regulasi itu bisa dijalankan atau ada dulu bahkan. Ya, jadi saya coba melihat dari perspektif lain. Di samping tentu perlindungan orang hutan itu ya perlindungan habitatnya ya. Tapi karena ini orang hutan terfragmen di berbagai tempat, regulasi itu bagian yang penting untuk dijalankan. Tadi menyangkut lagi bicara efisiensi terkait konservasi. Kalau kami di akademisi nggak pengaruh ya, saya kan ngajar aja sama riset ya kan. Tapi juga kegiatan konservasi lingkungan itu juga bagian mandatori. Mandatori yang berhubungan dengan AMDAL mereka. Juga mandatori yang berhubungan dengan permintaan pasar. Jadi kalau kita harus bedakan itu Pak, yang kawasan hutan yang dikuasai oleh pemerintah, maksudnya Taman Nasional, hutan lindung, sama kawasan hutan atau area yang dikelola swasta, sawit, HTI, tambang. Ya, sebetulnya proses efisiensi harusnya tidak pengaruh karena itu mandatori yang harus mereka jalankan. Jadi saat mereka mau menjalankan perusahaan, ijab kabul tuh lewat dokumen AMDAL, saya berjanji akan melakukan, saya berjanji akan melakukan, harusnya dijalankan. Jadi tapi betul kata Pak Hamdani, Pak Ari juga tadi cerita bahwa memang gak mudah lah, harus kolaborasi para pihak ya, dari dinas, kemudian dari BKSDA, dari kami akademisi, dari peneliti.
Makanya sekarang untuk di Kaltim sebetulnya kolaborasinya sudah buat saya ya melihat sudah cukup lumayan lah. Pihak swasta sudah bersama-sama dengan pemerintah dan NGO dan akademisi yuk bareng-bareng untuk proses konservasi orang hutan. Jadi saya lebih melihat kepada situasi di luar habitatnya dulu. Kira-kira itu Mbak Tika. Baik, Pak Yaya, kita masih akan kembali membahas terkait dengan masa depan orang utan Kaltim di tengah penyusutan habitat. Kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika membahas terkait masa depan orang utan Kaltim di tengah penyusutan habitat. Kami masih mengajak Anda pemirsa untuk bisa bergabung dalam Dialog Publika sore hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon interaktif di nomor 081149000046. Sekali lagi di nomor 081149000046. Kita kembali ke Pak Ari dari BKSDA Kalimantan Timur. Pak Ari, ini bicara yang sedang viral di media sosial, ada beberapa footage video memperlihatkan hewan endemik Kaltim, orang hutan khususnya, masuk ke perkebunan sawit dan juga ada juga yang masuk ke tengah pemukiman warga. Dari pihak BKSDA sendiri melihat fenomena video-video viral seperti ini masuk, apakah ini sudah masuk duluan ke BKSDA laporannya atau memang tahu dari media sosial begitu Pak? Silakan. Iya, jadi ada beberapa video atau yang kita terima melalui media sosial, tapi juga ada yang dari call center. Jadi memang karena keterbatasan kami sebetulnya, jadi kami meminta bantuan juga dari masyarakat kepada warga untuk menyampaikan kepada kami jika ada orang hutan yang kondisinya mungkin perlu dilakukan upaya rescue. Gitu. Dan itu banyak yang kita sudah lakukan terkait dengan penanganan tersebut. Nah, dari hasil rescue yang kita lakukan, Mbak Tika, rata-rata hampir 80% orang hutan yang kita rescue itu adalah jantan dewasa. Sedangkan 20%-nya adalah betina. Jadi kalau misalkan nanti Pak Yaya mungkin bisa menyampaikan terkait dengan perilaku orang hutan jantan atau betina itu seperti apa. Tapi yang kami tahu bahwa orang hutan jantan itu sukanya berkelana. Jadi mereka tidak memiliki teritori yang tetap. Dan suatu hal yang wajar jika mereka masuk ke pemukiman atau masuk ke kebun sawit dan sebagainya. Karena mereka berkelana, tidak melihat ini kawasan hutan, ini bukan kawasan hutan, dan lain sebagainya. Ditambah lagi jika pernah dilakukan atau pernah berinteraksi dengan manusia. Apakah itu diberi makan atau dan sebagainya. Maka mereka pasti akan mencari makanan yang lebih enak. Biasanya yang diberikan oleh manusia pasti lebih enak dibandingkan ngambil yang dari hutan. Nah, intinya seperti itu. Sedangkan yang untuk yang betina, biasanya mereka memiliki teritori. Mereka pasti akan tinggal di situ-situ aja lagi. Meskipun hutannya itu dibabat misalkan, itu mereka pasti akan berkeliaran di sekitar itu saja. Dan jika ada yang masuk pemukiman atau masuk ke perkebunan sawit, itu pasti ada masalah dengan habitatnya. Itu yang menjadi konsen kami. Nah, ini yang menjadi perilaku ini juga menjadi suatu hal yang cukup perlu kita bahas lebih detail juga, karena orang hutan Kalimantan, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, jenis Morio ini ya cukup tough ya, cukup tangguh dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Terutama adaptasinya cukup tinggi terkait dengan perubahan-perubahan itu. Dan ini kita lakukan, upaya rescue kita lakukan jika memang betul-betul satwa itu terancam, betul-betul kesehatannya kurang dan sebagainya, dan mungkin masyarakat juga keberatan dengan adanya orang hutan seperti itu, sehingga nanti akan beresiko terhadap orang hutannya itu sendiri, maka upaya rescue kita lakukan. Baik, Pak Ari,
Untuk SOP penanganan rescue ketika hewan-hewan endemik, kita bicara orang utan ini masuk ke pemukiman ataupun juga ke tengah-tengah masyarakat, ini SOP penanganan yang sudah jelas dari BKSDA seperti apa Pak? Ya, jadi jelas sekali bahwa kita itu tidak melihat, kita harus hanya melihat dari sisi terkait dengan orang hutannya dulu. Bagaimana perilakunya, bagaimana kesehatannya, apakah terancam atau tidak, dan sebagainya. Kemudian juga kita melihat dari sisi yang lain, apakah ada hutan di sekitarnya, dan sebagainya. Apakah masyarakat juga menerima dengan adanya kehadiran orang hutan di situ, karena mereka juga lama tinggal di situ juga. Itu menjadi pemikiran kita. Ketika orang hutan itu dalam hal terancam, betul-betul terancam, maka upaya tersebut harus dilakukan. Tapi kalau misalkan tidak terancam, masyarakatnya welcome. Ada beberapa daerah, oh nggak ada masalah Pak, orang hutan kan udah biasa sering datang ke sini. Terutama yang jantan misalkan, udah biasa Pak, saya juga diambilin buah mangganya nggak ada masalah kok. Mereka juga udah tinggal di sini sama dengan kita. Itu menjadi atensi kami, tapi akan tetap kita awasi perkembangannya lebih lanjut lagi. Jadi tidak akan dilakukan kegiatan rescue. Kemudian kalau kita melihat dari sisi sekitarnya, apakah masih ada berhutan atau tidak, sarangnya masih ada atau tidak, dan sebagainya, dan hutannya dilakukan pengelolaan dengan baik, maka kita tidak akan melakukan kegiatan rescue. Kita akan menggiring mereka ke kawasan hutan itu lagi, yang ada di sekitarnya. Baik, terima kasih Pak Ari. Kita lanjutkan bersama dengan Pak Hamdani. Masih terkait dengan video-video yang sering Pak viral di media sosial terkait dengan hewan-hewan endemik. Kita bicara khususnya orang utan yang masuk ke kebun sawit ataupun juga daerah pertambangan, bahkan ke pemukiman masyarakat. Dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menanggapinya seperti apa? Ya Mbak, biasanya video-video seperti itu informasi-informasi yang kami terima, kami tindak lanjuti. Tapi biasanya untuk penanganan seperti rescue apa segala macam kami bekerja sama dengan BKSDA. Seperti itu. Baik. Ya. Kalau terkait dengan sosialisasi yang dilakukan bersama perusahaan-perusahaan yang memang terkait dengan daerah-daerah konservasi, apakah sulit Pak untuk melakukan sosialisasi dan juga bagaimana tanggapan atau respon dari perusahaan sejauh ini? Tanggapannya baik Mbak. Artinya kita selama ini sudah sering itu melakukan pendampingan, bimbingan teknis terhadap perusahaan-perusahaan terkait perlindungan hutan termasuk perlindungan satwa liar seperti orang hutan. Baik, kalau hambatan ataupun juga tantangan yang mungkin ditemui oleh teman-teman Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, sejauh ini apa Pak hambatan dan tantangan di lapangan? Biasanya jaraknya ini sih Mbak, lokasi itu kadang yang dijangkau cukup jauh gitu loh. Posisi ininya, kejadian atau apa gitu loh Pak. Karena lokasinya cukup jauh dan kita kadang susah mencapainya gitu. Baik. Nah, biasanya seperti itu aja. Baik, Pak Hamdani, apakah sejauh ini sudah ada pernah kasus-kasus yang terjadi, penanganannya seperti apa, dan mungkin apabila ada sanksi, ini sanksi yang dijatuhkan itu seperti apa Pak mungkin tahapannya? Selama ini Dinas Kehutanan baru dalam tahap pengamanan Mbak. Biasanya kalau kita razia atau patroli seperti itu, kalau ketemu kita tetap serahkan semuanya ke pihak BKSDA. Karena memang dalam segi penanganan itu yang punya kewenangan BKSDA. Baik. Seperti itu. Jadi memang sejauh ini ikut memantau begitu ya Pak dan berkoordinasi. Baik. Terima kasih Pak Hamdani. Pak Yaya, ini mungkin tadi sekaligus menyambung dari Pak Ari juga terkait dengan viral di media sosial. Selain itu juga bagaimana mungkin dari pihak akademisi juga melihat perkembangan konservasi hutan dan mungkin perhatian kepada hewan-hewan endemik di wilayah Kalimantan Timur sejauh ini seperti apa? Oke, mungkin saya menanggapin ini dulu ya terkait viral. Ya. Kalau melihat perkembangan ya mungkin sudah hampir 30-an tahun lebih lah ya. Kita melakukan konservasi terkait orang hutan di Kaltim. Memang menurut saya dari perspektif konservasi agak diuntungkan. Diuntungkan karena masalah-masalah konservasi yang viral ini pada akhirnya menjadi perhatian. Ya, menjadi perhatian publik, menjadi perhatian pemerintah, termasuk menjadi perhatian di mana kejadian itu terjadi. Jadi kalau kejadian terjadinya di kebun sawit, itu perusahaan juga mulai atensinya luar biasa, ditambang juga luar biasa. Jadi dari perspektif konservasi, media massa itu sangat membantu menurut saya.
sangat membantu mempercepat proses penyebaran berita, mempercepat respon dan seterusnya dalam proses konservasi satwa liar di Kalimantan Timur. Kalau dulu sebelum ada media sosial, tahun 2000-an aja mungkin kejadian di Hulu Makam, kejadian di hulu, di kawasan-kawasan hutan di dalam, nggak ada yang tahu kan, nyebrang. Kalau sekarang kan semua orang jadi wartawan, semua orang memberitakan, semua. Sehingga ini tantangan juga nih buat Dinas Kehutanan, buat BKSD, Pak buat pemerintah, karena harus respon lebih cepat. Karena itu makanya tuh kolaborasi lebih penting kan dalam proses penyelamatan. Baik. Terus apa lagi tadi? Baik. Pak Yaya, kalau misalnya melihat sekarang khususnya di lapangan begitu ya Pak, apakah perusahaan-perusahaan ini banyak yang memang patuh karena memang peduli begitu Pak kepada lingkungan, atau memang karena regulasi yang memang mengikat begitu? Gini, di mana-mana sih kalau hasil pengamatan saya yang namanya perusahaan itu orientasinya tetap keuntungan ya. Baik. Keuntungan ekonomi, jadi sangat sulit untuk mengharapkan mereka peduli ya kan. Pada umumnya lah. Tetapi pada akhirnya kenapa tuh perusahaan pada akhirnya melakukan? Ada beberapa hal. Pertama, kasus konflik orangutan ini secara langsung merugikan perusahaan. Misal, tanaman sawit dimakan. Satu orangutan bisa makan tanaman sawit muda per hari 30 pohon. Okay. Itu ruginya udah per hari udah 60 juta tuh satu orangutan. Kemudian HTI bisa 30-40 pohon di kupas kambiumnya per hari, satu orangutan. Jadi proses kerugian itu yang memaksa perusahaan gimana caranya mengkonservasi untuk mengurangi kerugian. Terus kedua adalah regulasi, ya kan. Jadi mungkin di tambang, di HTI yang sawit, di sawit juga ada yang proses ini nggak merugikan nih dari si perusahaan. Tapi regulasi mereka memaksa mereka untuk melakukan. Dan yang lebih penting Mbak, pasar. Jadi kenapa konservasi orangutan di sektor perkebunan sawit itu jauh lebih serius mungkin. Karena perhatian pasar untuk menerima produk sawit yang memperhatikan kelestarian orangutan itu sangat tinggi. Okay. Kemudian hutan tanaman industri lewat pengolahan hutan lestari, pasar minta. Tapi untuk ditambang hampir nggak ada tuh. Pasar yang meminta sektor pertambangan kamu harus melakukan konservasi orangutan dengan baik, baru produknya saya beli, nggak ada. Jadi pasar ini juga buat saya sangat membantu untuk proses konservasi. Pasarnya apa? Buat saya yang melakukan konservasi yang paling bagus tuh tekanan pasar ya. Karena pasar internasional tentunya. Karena kalau tidak melakukan konservasi dengan bagus, kamu nggak bisa jual ke kita. Nah, perusahaan kan udah produksi nggak bisa jual, rugi juga. Baik. Jadi itu tadi dari sisi perusahaan yang rugi memang terjadinya interaksi negatif atau konflik. Kemudian itu yang memaksa mereka peduli. Dan kedua regulasi ya, yang memang banyak persyaratannya yang harus mereka lakukan. Dan ketiga pasar. Jadi itu yang efektif untuk melakukan proses konservasi di tingkat lapangan, Mbak Tika. Baik, menarik melihat pasar memang mendorong para pengusaha-pengusaha ini untuk lebih aktif mencintai lingkungan begitu ya. Tapi Pak Yaya, apakah dari sisi akademisi melihat regulasi khususnya di wilayah Kalimantan Timur ini sudah cukup ketat? Dan apakah memang kalau misalnya kita lihat dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, apa yang menjadi catatan penting atau harus bisa dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Kaltim? Jadi gini, bicara konservasi itu bicaranya nasional. Karena itu kebijakan nasional. Pemerintah provinsi nggak punya kewenangan apapun kayak untuk konservasi terkait orangutan. Jadi regulasinya di nasional ya. Tadi Pak Ari bilang turunannya. Karena kenapa kan kawasan hutan siapa yang pegang regulasinya? Nasional. Kan? Kemudian pemerintah provinsi juga saat bikin aturan harus mengacu ke regulasi nasional. Jadi memang ya harapannya apalagi barusan saja nih 2024 ada preservasi area yang Pak Ari dari BKSD jelaskan, ini menjadi modal lumayan lah untuk mendorong melakukan proses-proses konservasi habitatnya di lapangan. Jadi memang itu terlambat sekali ya kan. Udah 30 tahun nih berjuang ya kan. Aturan-aturannya baru keluar, tapi itu lebih baik lah ya untuk melakukan proses konservasi di lapangannya. Kita seperti itu. Baik, Pak Yaya, Pak Hamdani dan juga Pak Ari, kita masih akan berbincang lebih banyak terkait dengan masa depan orangutan Kaltim di tengah penyusutan habitat. Kami masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Publika. Kami membahas masa depan orang utan Kaltim di tengah penyusutan habitat. Kita kembali ke Pak Ari Wibawanto dari Kepala BKSDA Kalimantan Timur. Pak Ari, ini bicara mengenai hambatan dan juga tantangan yang ditemui oleh teman-teman BKSDA hingga saat ini, apalagi turun langsung ke lapangan, juga seperti apa Pak di lapangan dan hambatan dan tantangannya terutama? Iya, ya. Jadi memang kalau masalah hambatan seperti yang disampaikan Pak Hamdani tadi, lokasinya cukup jauh. Kemudian juga kadang-kadang warga itu memberikan informasi tanpa lokasi yang jelas. Jadi kita agak sedikit kesusahan ketika mencari lokasinya itu. Misalkan kasus beruang yang masuk ke pemukiman, kaki kiri belakangnya itu terkena jerat, agak buntung gitu. Sampai sekarang saya belum dapat menemukan lokasinya itu di mana gitu. Apakah itu di Kaltim atau di Kalbar atau di Kalteng juga belum. Teman-teman region Kaltim juga region Kalimantan juga menanyakan hal itu. Sampai sekarang kami belum bisa menemukan hal itu. Itu yang menjadi tantangan kami paling terberat itu. Meskipun teman-teman kami di lapangan misalkan kami itu memiliki 14 resort. Resort itu satuan di tingkat bawah yang ada di setiap kabupaten. Jadi untuk melakukan kegiatan penanggulangan atau rescue, penyelamatan terkait dengan satwa. Nah, jadi kalau boleh kami menyarankan kepada warga kalau misalkan ingin menyampaikan kepada kami terkait dengan keberadaan orang utan dan satwa lainnya yang dilindungi, ya sejelas-jelasnya, lebih jelas, lebih bagus. Sehingga kita cepat juga bertindaknya, melakukan kegiatan-kegiatan penyelamatan di situ. Yang kedua, mungkin bukan hambatan ya, mungkin tantangan bagi kami ke depan. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa 4 juta adalah 4 juta hektar, itu adalah sebaran habitat orang hutan. 80%-nya itu berada di luar areal proteksi, di luar hutan lindung, di luar suaka marga satwa, di luar taman nasional dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa di 80% itu upaya-upaya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstraktif itu dimungkinkan. Apakah itu tambang, apakah itu sawit, apakah itu pemukiman, apakah itu nanti perkantoran dan lain-lain. Itu 80% itu. Ini adalah kerja kolaboratif yang harus saya sampaikan kepada masyarakat. Kerja kolaboratif yang seperti apa? Bagaimana upaya-upaya pembangunan itu tetap memperhatikan keanekaragaman hayati. Makanya waktu dulu di tahun 2023 kalau tidak salah ada instruksi Presiden nomor 1 terkait dengan pengarusutamaan keanekaragaman hayati ketika proses pembangunan. Apakah itu nanti bentuknya macam-macam? Apakah itu bentuknya nanti ada koridor buatan atau sebagainya, atau seperti menyisakan hutan jangan ditebang di situ di area konsesinya mereka supaya tidak dilakukan upaya-upaya penebangan. Ini tantangan kami ke depannya yang perlu harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya area konservasi ini sebetulnya peluang kami untuk menyampaikan kepada masyarakat dan mengajak mereka untuk bersama-sama melakukan kegiatan konservasi sekaligus melakukan kegiatan pembangunan tanpa merusak habitat orang hutannya. Ini yang menjadi peluang kita ke depannya. Terima kasih. Baik, Pak Ari, apakah program-program dari BKSDA hingga saat ini berfokusnya itu kepada preventif ataukah memang punishment ketika kejadian-kejadian sudah terjadi? Fokusnya sekarang untuk program BKSDA ini apa, Pak? Ya, untuk orang hutan, fokusnya kita terutama terkait dengan pertama adalah bagaimana kita melakukan upaya-upaya penyelamatan. Itu fokus utama kami juga. Pertama, bagaimana kita menyelamatkan orang hutan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menjaga mereka tetap tinggal di habitatnya. Kita tidak ingin melakukan upaya rescue terus-menerus. Itu tidak ingin. Bagaimana kita menjaga habitatnya itu. Oleh karena itu, area konservasi ini mau tidak mau harus kita jalankan. Kita memaksa kepada para pelaku usaha, kepada masyarakat untuk mencadangkan areal hutan, sebagian areal konsesinya menjadi areal hutan untuk orang hutan. Ini program kita ke depan.
Kedua, yang ketiga adalah ketika proses rescue dilakukan maka ada upaya rehabilitasi. Maka kita pun berperan supaya orang-utan yang kita rehabilitasi, yang kita rawat, itu dapat kita lepas liarkan lagi di hutannya. Oleh karena itu, hutan-hutan itu sekarang ini saya lagi mencoba untuk menjadikan areal-areal konsesi yang ada di beberapa tempat yang masih ada hutannya, dijadikan lokasi untuk pelepas liaran orang hutan. Ya mungkin Pak Hamdani tahu bahwa kami juga meminta rekomendasi ke Dinas Kehutanan bagaimana kawasan hutan ini dijadikan area bersepat. Sebanyak-banyaknya areal untuk pelepas liaran orang hutan hasil rehabilitasi kami. Jika itu bisa tercapai, itu lebih bagus. Jadi tidak hanya masalah di hutan yang dikelola oleh pemerintah, tapi hutan yang dikelola oleh perusahaan atau konsesi. Contoh misalkan kebun sawit, dengan adanya HCV-nya, maka itu dijadikan areal preservasi untuk pelepas liaran orang hutan atau translokasi orang hutan hasil rescue kami. Demikian juga di hutan produksi, itu ada area lindung yang dijaga karena masalahnya itu ada gambutnya, apakah itu ada kars, apakah itu di pinggir padan sungai dan lain-lain yang masih ada hutannya, itu dijadikan areal pelepas liaran untuk orang hutan atau satwa lain. Kita lagi mencoba mencari itu semua, sehingga kita harapkan bahwa orang hutan itu bisa tetap bertahan, dan saya yakin pasti akan tetap bertahan juga di upaya-upaya pembangunan kita saat ini. Baik, terima kasih Pak Ari. Kita lanjut bersama dengan Pak Hamdani. Ini kalau kita bicara untuk mengendalikan ekosistem hutan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ari tadi, Pak, ini caranya yang mungkin bisa dilakukan dengan kontribusi masyarakat dan juga bersama dengan pemerintah seperti apa, Pak? Jadi kita banyak sosialisasi ke masyarakat, Mbak. Banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat, terus banyak melakukan pemberdayaan maupun pelibatan masyarakat dalam program-program pelestarian dan perlindungan. Misalnya yang seperti kami lakukan di WHA Klai maupun di Mesangatsui, itu kegiatan patroli untuk perlindungan satwa apa segala macam, kami melibatkan masyarakat. Jadi ada kelompok masyarakat di sana yang kami bentuk yang namanya MPK, Masyarakat Peduli Konservasi. Nah, jadi kami berusaha mengembangkan, mengedukasi masyarakat tersebut terhadap upaya-upaya perlindungan ekosistem maupun pelestarian satwa liar. Jadi kegiatan-kegiatan kami, misalnya patroli, sosialisasi, kami sebisa mungkin melibatkan mereka seperti itu. Baik, kalau kita bicara bantuan dari masyarakat apabila mungkin memang menemukan sesuatu yang terkait dengan hutan, konservasi dan juga hewan-hewan etik ini, apakah dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sendiri terbuka begitu Pak untuk mendapat laporan? Terbuka, Mbak. Nah, jadi kami kalau menerima informasi tentu akan ditindaklanjuti laporan-laporan maupun informasi dari masyarakat. Dan saja memang untuk khusus hewan-hewan dilindungi ini karena domainnya dokumen dari BKSDA, biasanya kami hanya membantu berkolaborasi. Jadi laporan-laporan itu kami teruskan ke BKSDA. Apabila BKSDA memerlukan bantuan, kami bersama-sama untuk ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Dari Pak Yaya, kalau kita bicara regulasi, apakah memang dari regulasi yang ada sekarang ini sudah bisa dikatakan kuat begitu Pak untuk bisa dijalankan beberapa tahun? Tadi seperti Bapak sampaikan dalam jangka waktu 30 tahun, banyak yang sudah berubah begitu. Seperti apa dari sisi regulasi Pak? Ya mungkin dari sisi regulasi saat ini bersyukur ya sudah dikumandangkan untuk proteksi habitat di level undang-undang. Ya, undang-undang yang terbaru ini 32/2025, tinggal turunannya ini. Gimana ngamalkan, menerjemahkan, mengimplementasikan di lapangan. Kemudian dari sisi kesadaran juga saya pikir mungkin untuk Kaltim ya, saya pikir kesadaran masyarakat di Kaltim bukan ini ya, dari sisi masyarakat ini tinggi ya. Buktinya apa? Buktinya gampang aja. Nggak ada tuh orang hutan yang dibunuh ya. Yang masuk kampung, masuk jalan. Artinya memang kesadarannya udah tinggi. Di level masyarakat menurut saya. Nah tentu kesadaran yang lebih tinggi itu harusnya tadi lebih banyak muncul juga di level perusahaan. Cuman membangkitkan kesadaran di level perusahaan
Ya tentunya ya sawit, tambang HTI di mana banyak kejadian konflik, interaksi negatif orangutan ada, memang lewat regulasi ya. Ya Baik. tinggal implementasinya sama pengawasannya aja nih dari BKSDA dan Dinas Kehutanan, sejauh mana regulasi itu bisa dijalankan di tingkat lapangan oleh perusahaan-perusahaan. Baik, sedikit Pak Yaya, bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur dan juga menjaga konservasi hutan dan juga hewan-hewan endemik di dalamnya, Pak? Sebetulnya pemerintah udah cukup bagus yang membuat regulasi yang namanya mensinergikan, kemudian menjaga itu dia sudah mengatur nih, ini kawasan hutan, ini kawasan lindung, ini kawasan non kehutanan, ini kawasan pemukiman, kau udah dibagi fungsinya. Jadi pertanyaan ini kuncinya adalah bagaimana kita mempertahankan, mengamankan, melindungi fungsi kawasan yang udah memang ditetapkan. Baik. Artinya kalau di fungsi lindung, fungsi konservasi, jaga yuk untuk konservasi lindung. Ini kalau fungsinya kawasan hutan ya dijaga, Baik. kewajiban-kewajibannya. Ini kawasan pertambangan nih, tapi ada aturan tuh untuk menjaga kawasan yang bernilai konservasi tinggi misal, Baik. untuk menjaga sepadan sungai. Tinggal dijalankan, diimplementasikan di level lapangan. Baik, terima kasih Pak Yaya. Kita berikan kesempatan kepada Pak Ari dari BKSDA Kalimantan Timur. Apa yang ingin disampaikan Pak di dalam momen ini terkait dengan masa depan orang utan di Kaltim di tengah penyusutan habitat saat ini? Silakan. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah memang saat ini konsen terhadap satwa-satwa yang dilindungi undang-undang dan kita berharap ini bisa ada dukungan dari semua pihak, khususnya menjaga habitat orang hutan. Baik. Dan bagaimana caranya upaya pembangunan itu bisa tetap berjalan tanpa mengesampingkan dari isu-isu konservasi itu sendiri. Baik. Ini yang harus kita, karena kita makhluk tercerdas, tersempurna di muka bumi ini, maka kita yang bisa berpikir terkait dengan hal itu. Baik. Terima kasih Pak Ari atas apa yang sudah disampaikan. Mungkin dari Pak Hamdani, apa yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat terkait implementasi tema kita hari ini, silakan. Iya, Mbak. Seperti mungkin sama yang seperti sampaikan Pak Ari, menghimbau kepada masyarakat bahwa penyelamatan orang hutan ini tidak hanya bisa dilaksanakan oleh satu instansi ataupun satu stakeholder saja. Kita bersama-sama harus bisa berkolaborasi, baik itu instansi pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah maupun masyarakat sendiri dan pihak swasta harus sama-sama bagaimana melaksanakan penyelamatan orang hutan ini khususnya. Baik. Seperti itu. Terima kasih Pak Hamdani. Dari Pak Yaya, apa yang ingin disampaikan Pak Ya, kepada masyarakat? kalau dari saya tentu yang terpenting dalam melakukan proses konservasi orang hutan di Kaltim, kita kan sebenarnya mengembangkan proses konservasi orang hutan terpadu ya. Integrated Conservation Management Plan ini. Pertama regulasi ya, jadi regulasi yang mendukung ini tentu akan mendukung konservasi orang hutan di lapangannya. Yang kedua tentu ilmiah, keilmuan. Bagaimana kita memahami perilaku orang hutan, sebaran orang hutan dan populasi orang hutan. Ini penting untuk melihat intensitas konflik yang harus ditangani ke depannya. Dan ketiga pengembangan SDM ya, SDM di level masyarakat, SDM di level perusahaan. Itu penting untuk bagaimana sama-sama mengerti, memahami, melakukan proses konservasi di lapangan. Jadi terpadu dari sisi regulasi, terpadu dari sisi SDM, terpadu dari sisi saintifik, itu dipadukan yang mungkin bisa efektif ya dalam menjalankan konservasi di lapangan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yaya, Pak Hamdani dan juga Pak Ari yang sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Publika membahas terkait masa depan orang utan Kaltim di tengah penyusutan habitat. Memang kita lihat dengan industri saat ini yang semakin berkembang, orang utan juga pastinya terancam, tapi kita juga bisa membantu pelestariannya dengan melaporkan apa yang kita lihat di lapangan. Selain itu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar hewan-hewan endemik di Kaltim ini bisa terjaga keasliannya dan pastinya bisa kita lihat terus-menerus sampai masa mendatang. Akhirnya saya Sartika Somual dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.